Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lutfi Fitria dari kelas C6 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201551. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Manajemen Operasi. Materinya yaitu teknik pengendalian kualitas. Teknik yang pertama ada diagram afinitas. Diagram afinitas adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah besar gagasan, opini, masalah, solusi, dan sebagainya yang bersifat data verbal melalui sesi curah pendapat atau brainstorming. Kemudian mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan hubungan alamiahnya. Metode ini diciptakan oleh Jiro Kawakita pada tahun 1960-an, sehingga sering disebut juga metode KJ, sesuai inisial penemunya. Metode ini membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam organisasi. Media yang digunakan untuk metode ini adalah sticky notes atau kartu, pulpen, permukaan yang lebar seperti papan tulis, dinding, meja, atau lantai. Kemudian ada langkah-langkah membuat diagram afinitas. Yang pertama, mengumpulkan karyawan-karyawan atau anggota kelompok. Yang kedua, menuliskan semua ide untuk permasalahan yang dibahas pada kertas post-it atau sticky notes. Yang ketiga, mengumpulkan semua kertas post-it atau sticky notes. Semua kartu dikumpulkan kemudian disebarkan pada permukaan datar, misalnya pada meja. Yang keempat, mengatur kartu atau kertas tempel ke dalam kelompok yang saling berkaitan. Semua partisipan harus mengambil kartu atau kertas tempel yang bertuliskan gagasan yang saling berkaitan dan memisahkannya. Ulangi hingga semua kartu telah ditempatkan dalam kelompok. Yang kelima, menciptakan judul untuk setiap kelompok. Kembangkan sebuah judul yang paling menggambarkan tema setiap kelompok kartu. Judul harus pendek dan menggambarkan tema atau fokus utama kelompok yang diwakilinya. Untuk melihat hubungan tambahan, tempatkan kelompok yang berdampingan satu sama lain. Jika kelompok tersebut sangat mirip, gabungkan dua atau lebih kelompok ke dalam satu kelompok besar dengan judul baru. Lanjutkan proses ini hingga semua anggota tim sepaket dengan pengelompokan kartu. Teknik yang kedua ada diagram matriks. Diagram matriks adalah alat yang sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diperlukan untuk suatu perbaikan proses atau produk. Diagram matriks selalu terdiri dari baris dan kolom yang menggambarkan hubungan dua atau lebih faktor untuk mendapatkan informasi tentang sifat dan kekuatan dari masalah, sehingga kita bisa mendapatkan ide-ide untuk memecahkan masalah. Isi dari daftar yang direlasikan dalam diagram matriks dapat berupa data, informasi, fungsi, konsep, manusia, material, maupun peralatan. Diagram matriks terkadang disebut juga sebagai Quality Function Deployment atau QFD. Diagram matriks digunakan ketika yang pertama kita ingin mencocokkan tugas dengan individu, departemen, atau fungsi yang akan menyelesaikannya. Yang kedua, kita perlu menunjukkan hubungan antara suatu tugas dengan orang, departemen, atau fungsi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, kita ingin menugaskan tanggung jawab dan merencanakan tindakan. Dan yang terakhir, kita ingin mengukur kekuatan hubungan tersebut. Kemudian ada langkah-langkah membuat diagram matriks. Yang pertama, mempersiapkan sesi diagram matriks. Yang kedua, menyepakati tugas dan mencatat pihak yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, ada menilai setiap persilangan. Teknik yang ketiga ada penilaian kriteria. Penilaian kriteria merupakan alat interpretasi yang digunakan untuk memilih gagasan dan solusi di antara beberapa alternatif. Penilaian kriteria digunakan ketika memilih di antara beberapa alternatif, mengambil keputusan secara objektif, dan menyepakati keputusan. Kemudian ada langkah-langkah membuat penilaian kriteria. Yang pertama, memulai sesi dan menuliskan berbagai alternatif yang tersedia. Yang kedua, melakukan sumbang saran untuk mendapatkan kriteria keputusan. Yang ketiga, menentukan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria. Yang keempat, menentukan skala nilai. Dan yang terakhir ada menghitung skor nilai dan memilih alternatif terbaik. Kemudian ada teknik yang keempat, ada diagram pohon. Diagram pohon adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan konsep apa saja seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran, gagasan, persoalan, tugas-tugas, atau aktivitas-aktivitas secara lebih rinci ke dalam subkomponen.
atau tingkat yang lebih rendah dan rinci. Diagram pohon dimulai dengan satu item yang bercabang menjadi dua atau lebih. Masing-masing cabang kemudian bercabang lagi menjadi dua atau lebih, dan seterusnya, sehingga nampak seperti sebuah pohon dan dengan banyak batang dan cabang. Kemudian langkah-langkah membuat diagram pohon ada melakukan pemasaran, yang kedua mengidentifikasi judul pohon utama, yang ketiga menyusun tingkat detail selanjutnya, dan yang keempat mengkaji kembali dengan diagram pohon. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.